Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk video tutorial yang ke-8, yakni mengenai login page, yakni login form with reactive forms. Nah, untuk itu kita perlu membuat file baru, ada dua file baru, yakni login page from TS dan juga login page from pack TS. Di folder login sini tinggal klik kanan, kemudian di file, terus dinamai seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan file yang pertama, yakni file login page from TS. Nah, file tersebut itu kita hanya mengimpor 4 modul ya, yakni ada form builder, maksud saya ada 3 modul, yakni ada form builder, kemudian form group, dan juga validators. Di mana form builder itu berfungsi untuk membangun forms-nya itu secara deklaratif, kemudian ada form group-nya itu merupakan representasi dari seluruh form ya. Jadi jadi dibuat menjadi sebuah group control gitu. Kemudian ada validators itu sebagai modul yang menyediakan validasi input form gitu. Misalnya kayak memeriksa apakah input itu diperlukan atau format email benar gitu. Kemudian di situ ada kelas. Jadi kita mengekspor kelas berupa login page from. Nah, itu di dalam kelas itu sendiri kita menggunakan properti bernama from builder yang akan diisi melalui konstruktor, di mana di situ ada konstruktornya itu berfungsi untuk menginisialisasi properti dari from builder dengan intensi yang berupa from builder yang diinjeksi. Jadi from builder yang tulisannya kecil itu merupakan propertinya, sedangkan intensinya itu from builder yang F-nya itu capital builder gitu. Kemudian di situ ada metode berupa create from, yakni metode yang digunakan untuk membuat dan mengembalikan sebuah form group-nya tadi. Kemudian itu ada this.formBuilder.group itu berfungsi untuk membangun form dengan dua kontrol yang yakni email dan juga password gitu. Jadi pada email dan juga passwordnya itu kita menginisialisasinya dengan string kosong dan juga ada dua validator berupa validatorsnya record dan juga validators email untuk email, sedangkan untuk passwordnya ini hanya ada validators record gitu. Kemudian selanjutnya untuk login page from spec TS, di sini ada tiga modul ya yang diimport. Nah, modul apa saja? Yang pertama di situ ada modul from builder, from group, dan juga ada login perform. Nah, login page forms, maksud saya itu nantinya berfungsi sebagai kelas yang menangani logika dari pembuatan form untuk elemen loginnya gitu. Nah, kemudian di situ ada describe login page form, bla bla bla, itu berfungsi untuk mendefinisikan pengujian dari kelas login page formnya. Kemudian ada before each bla bla bla, itu merupakan sebuah fungsi yang akan dijalankan sebelum setiap pengujian dilakukan. Nah, di situ ada login page from sama from login bla 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 itu ya. Jadi untuk login page from bla 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 itu nantinya berfungsi untuk membuat instant dari login page from menggunakan from builder, menggunakan instant from builder. Kemudian ada from login page from create from bla 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 itu berfungsi untuk memanggil metode dari create from, metode create from ya, itu untuk membuat instant dari from group yang menggambarkan dari from login gitu. Kemudian ada spesifikasi pengujian atau it blocks. Di situ ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Ada 4 pengujian. Jadi yang pertama itu ada pengujian should create login from empty ya. Should create login from empty. Gimana nih? Nah, itu berfungsi untuk memeriksa apakah form login itu berhasil dibuat dan apakah field berupa email dan passwordnya itu awalnya kosong dan tidak valid gitu. Kemudian ada it block.
Yang kedua, itu ada should have email invalid if email is not valid. Nah, itu untuk memeriksa validasi pada field email. Jika emailnya itu dimasukkannya tidak valid, maka validasi formnya harus gagal begitu. Kemudian yang ketiga, ketiga di sini ada it should have email. It should have email valid if email is valid gitu ya. Itu berfungsi untuk memeriksa validasi pada field email jika email yang dimasukkan itu valid. Jadi validasi formnya juga harus berhasil. Nah, untuk yang terakhir itu should have a valid form. Jadi memeriksa secara keseluruhan jika formnya itu valid, jika semua input, email dan form semuanya itu juga valid. Nah, di situ di bagian if blocks atau spesifikasi pengujian itu kan ada beberapa yang error ya. Nah, kenapa tetap error? Jadi errornya itu seperti yang sebelumnya di untuk video tutorial yang ke-6 kalau nggak salah. Itu tidak memengaruhi hasil demonstrasi pada Ionic Apps. Kenapa? Karena eh, kemungkinan kesalahan atau error dari pengujian tersebut itu mengindikasikan pada logika form yang salah atau validasi yang tidak sesuai. Tapi hal tersebut itu tidak akan menyebabkan apa aplikasi atau tampilan aplikasi di Ionic-nya itu mengalami gangguan. Jadi errornya itu tidak akan mengalami gitu. Begitu. Kemudian setelah kita memodifikasi syntax di file login patch form, nah kita akan memodifikasi syntax di file login patch ts dan login patch spec ts sama ya. Jadi di sini yang pertama adalah file login patch ts. Nah, untuk file tersebut kita juga perlu mengimport beberapa modul. Yang pertama itu ada mengimpor modul komponen, kemudian on init Angular dari Angular atau core yang digunakan untuk mendeklarasikan komponen dan logika, kemudian ada router untuk navigasi antar halaman, kemudian ada form builder dan form group itu untuk membangun dan mengelola formnya, kemudian ada login text form itu untuk membuat form login dengan validasi. Jadi, jadi di acara ini atau di tutorial ini tuh eh, lebih ke validasinya begitu ya. Kemudian yang kedua di situ ada deklarasi komponen yang membuat ada selektor dan salah salah. Oh iya iya ada deklarasi komponen. Nah di situ fungsinya untuk apa? Untuk mendeklarasikan metadata komponennya tadi seperti selektor, template URL dan juga style URL. Kemudian ada login patch itu merupakan kelas komponen yang berfungsi untuk mengimplementasikan kontennya. Kemudian ada property form di ini untuk property formnya ya, yang from apa pakai tanda pentung itu berfungsi untuk mendeklarasikan properti berupa form yang digunakan untuk menyimpan form login. Kemudian di situ ada konstruktor. Konstruktornya itu berfungsi untuk menginisialisasi dependensi dari router dan juga form builder. Kemudian ada ng only this from bla 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 itu nantinya berfungsi untuk sebagai lifestyle hook ya yang akan dijalankan ketika komponen-komponennya itu diinisialisasi. Di mana di dalam ng only itu ada diskon yang diisi dengan form yang dibuat oleh login patch form menggunakan form builder. Kemudian jika kita scroll di situ ada metode, ada dua metode berupa login dan juga register. Jadi untuk metode login itu untuk menavigasikan pengguna ke halaman home ya. Kemudian jika metode login dipanggil. Nah, kemudian untuk register itu nantinya metode register itu jika dipanggil nanti akan menavigasikan penggunanya ke halaman register. Begitu. Nah, selanjutnya di file login touchpad ini ada beberapa import modul juga ya. Lebih banyak. Yang pertama itu ada component fixture text testbed, login patch, filter, ionic module, uploading module, reactive form module, model, model, kok module sih, model.
Kemudian di situ ada describe login page. Nah, itu merupakan blok sintak yang berfungsi untuk mendefinisikan pengujian ya untuk login page-nya. Kemudian ada before each juga di situ, di mana before each itu merupakan fungsi yang akan dijalankan sebelum pengujian itu dilakukan. Jadi itu nanti berfungsi untuk atau digunakan untuk menyiapkan lingkungan pengujian, termasuk mengonfigurasi modul pengujian dengan testbed itu, kemudian membuat instan dari login page menggunakan testbed grid komponen, kemudian mendapatkan instan dari router itu untuk pengujian navigasinya, dan juga untuk mengakses instan komponen login page. Dan yang mana itu nantinya akan menyebabkan deteksi perubahan menggunakan dari sintak fitur buat detect changes itu. Kemudian selanjutnya di situ ada beberapa spesifikasi apa ada beberapa spesifikasi if block berapa nih, satu dua tiga, ada tiga, di mana yang pertama itu ada untuk should create from on init, itu untuk memeriksa from login page apakah berhasil dibuat ketika komponennya diinisiasi di on initnya. Nah, di pengujian itu juga berfungsi untuk memastikan apakah formnya itu tidak undefined setelah diinisiasi. Kemudian ada yang kedua ada sub go to home page on login, itu berfungsi untuk melakukan navigasi ke halaman home ketika metodologi dipanggil dan menggunakan spy on untuk mata-mata gitu ya. Kemudian ada sub go to registernya itu juga untuk melakukan navigasi dalam register ketika metode registernya itu juga dipanggil. Nah, itu juga menggunakan spy on-nya gitu. Eh, apa? Nah, selanjutnya kita juga perlu menambahkan sintak ya di login modul TS berupa reactive form modul, karena di sini nanti formnya itu bersifat reaktif. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan mengatur button-button di apa tampilan login, file login ya, file login atau login itu di file login.page.html, di mana kita di yang pertama kita menambahkan form group. Form itu merupakan eh, sintaks yang digunakan dalam Angular atau dalam Ionic itu untuk menghubungkan elemen dari form HTML dengan objek berupa form group yang dikelola secara reaktif begitu ya. Kemudian selanjutnya em, di sini kita akan mendisable untuk button email dan juga untuk maksudnya untuk disable semua button, yakni button forgot email password dan juga login dan juga register gitu. Disable forget email, valid, forgot ini di ion buttonnya. Kenapa di disable? Nah, dan itu digunakan untuk apa ya? Disable itu kan berfungsi untuk mengkondisikan atribut pada elemen HTML ya berdasarkan validitas dari form control emailnya itu. Nah, disable-nya itu merupakan binding property dari Angular gitu. Jadi em, secara keseluruhan sintak itu tuh nanti berfungsi untuk mengontrol interaktivitas dari elemen HTML-nya gitu berdasarkan validitas atau validasi dari input form tertentu. Nah, dalam sintaks tersebut yang apa dikontrol itu ialah email untuk forgot email atau password button ya. Terus ini untuk login dan juga register. Jadi kalau yang register enggak. Jadi kalau misal di demonstrasinya itu nanti untuk button dua button ini tuh enggak apa em, enggak bisa diklik, dan sedangkan di sini kita juga menambahkan beberapa error message. Ini ntar tuh error message tuh untuk Ionic tutorial yang ke-9. Jadi di sini saya nggak menjelaskan apa
Usage ini nggak saya jelaskan, jadi cuma sampai di disable itu aja. Jadi kita langsung ke bagian ioniknya. Mana ionik saya? Nah, ini ioniknya. Jadi kalau kita ke login ya, itu ada email ya. Nah, ada password juga. Kepencet. Nah, di bagian button forget email atau password sama login itu nggak bisa diklik karena sudah di disable. Untuk apa? Untuk mengontrol ini. Kan karena kita belum memasukkan apa-apa ya, belum memasukkan email, belum memasukkan password, jadi nggak bisa dipilih gitu, nggak bisa diklik, logikanya nggak jalan. Soalnya kalau register ini masih tetap bisa kebuka begitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.